konsep dasar akuntansi pemerintahan. Halo semuanya, perkenalkan saya Charlie Viewika Wijaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Astori Motoraja. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Basis akuntansi. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan. Prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Prinsip konsistensi. Pelakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Nah, hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Prinsip pengungkapan lengkap. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face, laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Prinsip penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Penjelasan lengkap standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dijelaskan pada lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut. Pengguna laporan keuangan. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung disebut dengan stakeholders yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, investor, kreditor, dan donatur badan, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah seperti konsultan, rakyat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Peranan pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja. Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, yaitu dengan menyediakan informasi, sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Keempat, mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya untuk mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
Keenam, mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. 1. Kepatuhan dan pengelolaan. 2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi. 4. Kelangsungan organisasi. 5. Hubungan masyarakat. Dan yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Yang pertama itu memiliki manfaat umpan balik. Yang kedua, memiliki manfaat prediktif. Yang ketiga, tepat waktu. Dan yang keempat, lengkap. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Entitas pelaporan dan tanggung jawab pelaporan. Terdapat dua jenis entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh entitas pelaporan merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa entitas akuntansi. Siapa yang menyusun laporan keuangan pemerintah? Nah, jadi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur, wali kota, ataupun bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD selaku pengguna anggaran adalah laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan pembendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur, wali kota, ataupun bupati. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD selaku bendahara umum daerah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD harus disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur atau Bupati ataupun Wali Kota melalui pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian, 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD. Setelah itu, 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah, disampaikan oleh BPK kepada DPRD. Nah, 6 bulan setelah laporan anggaran berakhir, penyampaian Raperda bertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Kesimpulannya, standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai standar untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu agar terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebelum disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan harus diaudit oleh BPK. Setelah disesuaikan berdasarkan temuan audit atau koreksi lain yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Kemudian diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dibahas dengan dan disetujui oleh DPRD. Selain legislatif, pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah masyarakat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih guys.